Malam-malam kalau mau hangat, yang enak bakar udang. Karena salam belum dijawab semangat, boleh saya ulang? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmah al mab'uti bi kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursidin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para pengurus yayasan. Pengurus yayasan tuh ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi wali pitu ya, bukan wali songo ya. Dan ustadz sekalian, asatid atasizah yang dirahmati oleh Allah. Ini saya gemeteran sebenarnya nih. Makanya saya nggak mau pakai mic yang kecil, nanti kelihatan tangannya gemeteran. Saya pilih mic yang berat ini biar nggak kelihatan gemeterannya gitu ya. Ini adalah forum saya pertama sejak masa pandemi. Ya, jadi mungkin qadarullahnya saya diberikan kesempatan duduk di tempat yang kayak begini lagi di Nurul Ilmi Jambi ini gitu ya. Takbir. Mudah-mudahan ini menjadi kafarat buat saya yang dosanya banyak begitu. Dan juga ustadz-ustazah bisa nanti saling berbagi lah ya dengan saya seperti apa kondisi yang ustadz-ustazah alami selama pandemi ini. Sedikit bercerita, saya sudah 2 tahun tidak bekerja ya, jadi full tidak bekerja. Hitungan saya sejak bulan Maret 2020 saya baru 10 kali ke kantor. Mungkin kurang ya. Ini kebetulan ada tugas saja saya diminta karena para pimpinannya sedang rakorda keliling-keliling daerah, jadi saya yang diminta hadir di sini. Harusnya saya pulang tuh kemarin ya, ternyata kemarin tuh nggak ada tiket, jadinya pulangnya nanti jam 10. Ini jam berapa ini? Oh iya, demikianlah ustaz-ustaz sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Aduh, tuh udah gemeteran, keringetan lagi. Saking baru sekalinya nih ya forum ini. Tadi jadwalnya sebenarnya jam 8 ya, atau setengah 8 ya? Jam 8 saya akan masuk di sesi ini. Tapi ternyata para pengurus yayasan itu kangen-kangenannya lama ternyata ya. Reunian, kangen-kangenan jadi satu tuh, Ustadz. Ya Ustadz Wizir ya. Ustadz Wizir kok makin muda ya? Istri berapa? Istri. Luar biasa ya. Tapi betulan ya Ustadz, tadi saya sampaikan ke para pengurus yayasan, kok antum semua malah lebih muda dari saya sekarang ya? Saya ini nggak berani buka masker, bukan prokes, takut kelihatan tua. Kalau gini kan cuma kelihatan matanya aja ya, udah gitu dilapis kacamata lagi jadi makin kelihatan muda. Kalau saya buka, Masya Allah, mungkin seperti cucunya udah 5 kali ya. Ustaz-ustaz sekalian, nggak tahu nih, slide-nya bisa apa nggak apa-apa lah kalau nggak ada. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing sedikit saja terkait dengan katanya sih diminta bicara tentang bagaimana apa istilahnya, cara mengajar ala Rasulullah SAW. Sesungguhnya dengan melihat Nurul Ilmi yang sudah dahsyat seperti ini ya, tadi saya juga bilang ke para pengurus yayasan, saya ini gemeteran masuk sini. Dari ujung gang di sana masih di atas, Ustadz Muksis menyampaikan kepada saya, Ustadz itu yang SMA buat putra, terus itu kelihatan sedikit putri sedang dibangun, ini SD, di sana TK, di depan yang bangunan sedang, saya langsung gemeteran tuh. Karena saya tahu Nurul Ilmi awalnya seperti apa ya Ustadz Wizir ya. Zamannya Ustadz Wizir dulu apa? Awal masuk Nurul Ilmi apa? Langsung kepala sekolah kalau nggak salah ya. Iya ya. Ustadz Wizir masih muda, masih unyu-unyu waktu itu ya. Luar biasa.
sekarang makin ganteng, itu dahsyat sekali. Saya sudah berkeliling Indonesia, tidak ada SIT yang tidak pernah saya kunjungi. Inilah SIT terdahsyat yang pernah saya kunjungi hari ini. Ada masjidnya megah kayak gini, gedung-gedungnya juga luar biasa ya. Tadi saya sampaikan, para pengurus yayasan sudah nggak layak lagi jadi pengurus yayasan, karena sudah semakin dahsyat seperti ini. Saya usulkan ke Ustadz Jasrul tadi, Ustadz, antum tuh udah nggak layak ngurus gini-ginian lagi. Antum harusnya sudah saat ini membangun Kesultanan Jambi. Takbir. Karena apa? Kapasitasnya udah bukan ngurusin Nurul Ilmi lagi. Ya udah nggak pantas. Hati-hati dengan banyaknya bangunan yang luar biasa ini, dengan SDM yang saya nggak bisa ngomong nih, yang luar biasa seperti ini kan sebuah aset ya, sebuah aset perjuangan itu ada di SDM. Cina yang hari ini luar biasa gegap gempita kekuasaannya, itu sejak awal memang memiliki sumber daya yang paling dahsyat yang namanya manusia. Dengan jumlah manusianya yang begitu banyak, dia hari ini bisa mengekspansi apapun termasuk Amerika. Amerika hari ini secara de facto itu bukan lagi negara superpower ya, hanya karena masalah politik saja Amerika itu masih seperti negara adidaya, aslinya negara tidak berdaya, karena sudah tidak ada lagi sendi-sendi kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika, dan hari ini itu sudah dimiliki oleh Cina. Nah, melihat SDM Nurul Ilmi yang dahsyat ini, saya juga jadi berpikir begitu ya, seandainya dari lisan-lisan para asatidz dan asatizah di sini itu kemudian mampu menghasilkan 2 kader terbaik saja. Ini yang hadir berapa orang? 250 ya. Berarti kalau masing-masing dikali 2 jadi 2 kader terbaik, kader kehidupan terbaik. Ini bukan kader apa ya? Bukan kader partai tertentu, bukan kader ormas tertentu, bukan juga kader sekolah, tapi kader kehidupan terbaik. Itu berarti akan menyumbang kepada negeri ini 500 orang kader kehidupan terbaik. Artinya apa Ustadz-ustadz sekalian? Artinya itu sudah melampaui bagaimana Rasulullah SAW mengkader generasi terbaiknya di awal. Jadi apa yang sudah dihasilkan kita hari ini itulah sebuah momentum yang jangan sampai terlewatkan ya. Jangan sampai terlewatkan. Kalau Ustadz Ustazah hari ini menghadapi satu kelas antara 25 sampai 35 per orang, pastikan 2 orang diantaranya itu akan kontak terus dengan Ustadz Ustazah sepanjang hidupnya ya. Gak usah muluk-muluk Ustadz, harus jadi peserta terbaik apa, harus punya nilai berapa, harus menghasilkan produk apa, nggak usah. Pastikan 2 saja itu sepanjang hidupnya akan kontak dan berhubungan dengan Ustadz Ustazah ya. Itulah yang kemudian kita bisa mewarisi bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik generasi awalnya yang tidak pernah terputus ya. Kalau Rasulullah itu mewarisi banyak hal, ada sunnah-sunnahnya yang kemudian sampai dengan kepada kita hari ini. Nah, sekarang bagaimana Ustadz Ustazah juga menghasilkan tanda kutip ya sunnah-sunnah itu kepada peserta didik. Saya mulai mengajar itu tahun 1994. Ada yang belum lahir 94? Nah, terbuktikan bahwa saya udah tua kan ya. Saya sudah mengajar di sekolah Islam terpadu
Al-Hikmah ya di Bangka, Jakarta Selatan tahun 94. Tahun 92 Nurul Fikri sebagai sekolah Islam terpadu pertama itu berdiri. 2 tahun berikutnya ada 3 atau 4 SIT, saya di salah satu SIT itu. Dulu saya lebih sering ngajar kelas rendah di SD ya, kelas 2, 3 begitu. Sekali pernah ngajar kelas 5, pernah ngajar kelas 6 sekali. Berikutnya saya ngajar SMP IT di tempat lain, di SMA IT di tempat lain. Jadi saya aslinya guru, KTP saya masih guru ya. Meskipun saya sekarang bekerja di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di pusat. Jadi kata orang itu, kata teman-teman saya ini sekarang pejabat publik, kata teman-teman saya. Kata istri saya, enggak. Kamu adalah pejabat private ya enggak? Hanya milik aku. Kalau kata teman-teman saya bilang pejabat publik, enak aja. Saya yang dapat, yang lain yang menikmati. Enggak gitu ya. Hari ini, itu ada 2 grup WhatsApp di saya, itu murid SD saya. Jadi murid SD bikin grup WhatsApp, itu ada gurunya sekarang. Sekarang mereka sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, sudah ada yang doktor, sudah ada yang pejabat di perusahaan nasional. Itu masih ada grup WhatsApp-nya. Ya. Beberapa di antara mereka menikah, telepon saya, Pak Fikri harus hadir. Kalau di Jakarta tuh memanggilnya Pak, kalau di sini kan Ustadz Ustazah ya. Pak Fikri harus hadir. Pak, kata Umi, Pak Fikri harus hadir. Terus Uminya telepon, iya Ustadz, kalau Umi Abinya manggilnya Ustadz, anaknya muridnya manggilnya Pak ya, kalau di sekolah begitu. Iya saya hadir, iya saya hadir. Jadi saya sudah hadir di pernikahan murid-murid SD saya dulu itu udah banyak banget. Ada yang setiap tahun, bukan setiap tahun nih, setiap masa-masa musim kelulusan, itu orang-orang tuanya datang ke rumah saya jauh-jauh. Pak, mohon doa restunya, mohon sarannya, anak saya ini kemana lagi ya? Lah, saya kan cuma jadi guru SD-nya, tapi mau masuk SMP konsul, mau masuk SMA konsul, mau masuk perguruan tinggi konsul. Kemarin terakhir sejak PPKM darurat di Jakarta dibuka sedikit banget. Itu saya diundang ke salah satu rumah orang tua murid SD saya dulu. Sekarang dia sudah jadi dokter, jadi akhwat dokter lagi, cantiknya beneran lagi. Ya, saya diundang silaturahim, terus minta apa? Tolong carikan anak saya jodoh Pak Fikri. Pak Fikri kan di Basnas punya banyak dokter tuh. Oh iya. Jadi sampai nyari jodoh itu tanya saya. Dulu waktu mau masuk ke dokteran konsul sama saya. Lah emang saya ini siapa? Ya. Nah, makanya saya pesan ke ustadz-ustadz sekalian, cari 2 orang saja yang memastikan seumur hidupnya dia konsul kepada ustadz-ustazah. Apalagi ustadz-ustazah bisa menghasilkan banyak. Nanti ustadz-ustazah bisa tanya ke Ustadz Wizir ya, bagaimana beliau sering konsul juga kan, murid-muridnya seperti apa saja yang dikeluhkan, ya masalah jodoh, masalah percintaan, itu pada konsul ke saya. Lawang saya aja bermasalah, ya kan? Untuk masalah percintaan saya cuma dapat 1. Masalah kan? Saya beraninya ngelihat ke sana nggak berani. Ya, tapi lebih bermasalah lagi kalau sanggupnya 1 mau 2 tuh masalah, lebih bermasalah lagi. Nah, teman-teman sekalian, ini ada sebuah cerita ya, ini menggambarkan kebanyakan sekolah di Indonesia. Kelihatan nggak tulisannya? Oh, yang di sana kelihatan ya, yang di sini nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Lihatlah dengan mata batin. Karena melihatnya dengan mata batin, nanti setelah sesi ini dia ngebatin. Gak kelihatan apa-apa itu. Ya. Ini ada seorang murid me-WA. Seorang guru me-WA. Lagi belajar online begitu. Anak-anak coba sebutkan jenis-jenis sendi. Kira-kira jawabannya apa? Sendi otot.
Pasti bukan guru tuh yang jawab. Pasti ustadz tuh yang jawab. Sendi apa? Peluru, sendi apa lagi? Putar, sendi engsel, dan seterusnya. Muridnya pinter, langsung dijawab sendi engsel. Murid yang lain jawab sendi gerak. Yang lain lagi makin menguatkan sendi peluru. Ada yang terakhir itu jawab sendirian, Bu. Ya. Ini mohon maaf jika ada yang mirip, ada yang kejadian, ini semata-mata hanya kebetulan belaka. Ya. Kemudian ditulis lagi komennya, ya pakai hashtag itu, ya nasib jomblo, Bu. Ada lagi dialog yang lainnya gitu. Gurunya nanya, anak-anak sebutkan benda yang mudah pecah dan belah. Apa kira-kira? Langsung nih ngelihat WA yang sebelumnya, mungkin jawabannya ini nih. Hati ini, Bu, jawabannya. Hati ini mudah pecah dan belah, kemudian hancur. Aduh. Ya. Anak-anak sekarang ya. Ada lagi dialog nih lebih dahsyat lagi nih. Ini nih hasil pendidikan yang hasil dari kedekatan seorang guru kepada muridnya. Seperti tadi ya. Sampai tua juga akan konsul ke gurunya. Ibu gurunya bilang begini, kenapa PR kamu dikerjain di sekolah, nak? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya, gimana ya, Bu? Sekolah ini udah aku anggap rumah sendiri. Nih, anak-anak sekarang ya, pinter-pinter ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini namanya kecerdasan literasi, ya, kemampuan bernarasi, kemampuan berkomunikasi. Sesuatu yang berat jadi santai, jadi asik, dan jadi pribadional. Oh, kok pribadional sih? Jadi private, jadi menghadirkan diri sepenuh hati gitu. Nah, ini yang seringkali anak-anak kita belajar di sekolah itu tidak memerankan pribadinya, tapi dia memerankan anak seorang siapa gitu. Kalau orang tuanya disiplin, anaknya jadi disiplin. Kalau orang tuanya keras, anaknya jadi keras. Kalau orang tuanya perhatian, anaknya jadi perhatian. Dia tidak memerankan dirinya sendiri. Jadi ini tugas negara sekolahnya gitu. Karena apa? Dari mulai bangun dibangunin, berangkat dianterin, pulang dijemputin, ya. Jadi dia belum memerankan sebagai dirinya sendiri. Sementara kalau ada anak-anak yang kayak gini di sekolah, itu dianggap gimana kira-kira Ustazah? Kamu ini ditanya begitu jawabannya, begitu kira-kira ya. Padahal ini sebuah kreativitas yang mencerminkan sebuah kecerdasan literasi sebenarnya. Namun cara pandang kita yang kemudian melabel, ya tanda kutip melabel mereka jadi sesuatu yang bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sisi lain saya juga ingin menyampaikan ada sebuah tantangan yang nyata ya dari permasalahan pendidikan kita, terutama hasil belajar yang menunjukkan bahwa berdasarkan riset dari PISA, ini bahan-bahan yang sudah biasa sekali Bapak Ibu saya dengar ya dalam berbagai training, pelatihan, apalagi saya dengar ini juga sudah menjadi sekolah penggerak, bahkan ada guru-guru penggerak mungkin ya, diambil nggak guru penggeraknya? Kalau nggak diambil berarti nggak bisa jadi kepala sekolah ya, karena calon kepala sekolah berikutnya harus jadi guru penggerak ya, betul Ustaz Bisir ya? Iya, itu luar biasa. Kemampuan membaca anak-anak Indonesia itu 70%-nya berada di bawah kompetensi minimum. Baca doang itu kompetensi minimum, 70%-nya lagi. Matematikanya 71 siswa berada di bawah kompetensi minimum, matematika. Kemudian sains, 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Jadi ya 60% anak-anak Indonesia itu setelah diriset, hasil akhirnya
nggak bisa baca, nggak bisa matematika, nggak ngerti sains. Itu sederhananya ya. Nah ini yang membuat galau pemimpin negeri ini. Karena konsistensi sebagai salah satu negara yang peringkat terendah, udah hampir 10 tahun ya, 10-15 tahun terakhir itu, jadi kalau 10-15 tahun terakhir berarti sudah 3 presiden. Ya, sudah 3 presiden. Presiden Indonesia sudah berapa banyak ya? 7. Betul 7 ya? Yang sekarang presiden yang keberapa? Yang ke-7. Dihitung lagi tadi ya, udah disebutkan kan. Nah, di sisi lain banyak siswa Indonesia itu mengalami perundungan, 41%. Dan hanya 29% siswa Indonesia setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa merubah banyak. Jadi hidup ini nggak perlu pandai-pandai. Cuma 29% siswa Indonesia itu merasa kalau pandai itu akan berhasil. Tantangan lainnya ada kesenjangan dalam keefektifan belajar mengajar. Ya, guru hanya sebagai pentransfer ilmu. Belum fokus pada pengembangan karakter dan rasa senang belajar. Nah ini dia nih. Rasa senang gimana caranya ya? Banyak hal sebenarnya. 90% jawaban siswa hanya satu kata. Jarang melibatkan berpikir aras tinggi, high order thinking. Dan kurang jelas alasannya. Infrastruktur sekolah kurang memadai, kurikulum yang kaku dan berbasis materi, kesenjangan pemerintahan, dan seterusnya. Kalau masalah guru sudah jelas, hasil UKG-nya menunjukkan bahwa rata-rata skor kompetensi guru itu 57 dari 100, separuh saja kemampuan kompetensi guru. Di sisi lain, ada riset tentang kata-kata yang diucapkan dalam mata pelajaran berdurasi 50 menit. Indonesia, itu kalau kita lihat grafiknya, yang ini YouTube, itu apa Instagram? Saya udah follow ya Instagram ini ya, ini keren nih Instagramnya nih, Instagram Nurul Ilmi. Bagi yang belum follow saya, Instagramnya insta_fikri. Ya, ya sekali dikit-dikit iklan-iklan ya. Indonesia itu paling rendah, ya. Hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata, jauh lebih rendah dari negara lain sebesar 25. Jauh banget ya, 3%, 25 orang Indonesia. Jadi gurunya itu, ini kalau terjemahan saya ya, gurunya itu nggak ada yang dekat dengan muridnya. Dia lebih dekat dengan buku, kurikulum, dan pimpinan. Padahal subjek belajar dia, customer dia, mad'u dia, pelanggan dia adalah muridnya. Jadi ilmunya itu bukan nurun, ya, tapi ke atas, melayani ke atas, bukan berkhidmat ke bawah. Jadi sunatullah ilmunya itu nggak dapat. Padahal kalau dia bekerja untuk muridnya, diabaikan yang lain-lainnya, itu selalu jadi, ya, selalu jadi dan berkualitas. Pertanyaan guru cenderung dangkal karena 90% jawaban siswa hanya satu kata, ini masih yang tadi ya. Di sisi lain hasil riset dari Bobby De Potter gitu misalnya, ini buku lama ya tentang quantum learning, itu kan menyatakan bahwa kemampuan guru itu 540 kata. Sementara kemampuan murid mendengar itu 2 kali lipatnya. Artinya versi murid-murid kita saat kita ngomong banyak, saat kita ngomong cepat, itu versi anak-anak itu slow motion. Ya. Jadi anak-anak sekalian, terima kasih sudah datang. Pelajaran kita hari ini, ini saya rewind, saya percepat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dengar saya gimana? Udah wajah saya pas-pasan ya nggak? Suaranya lambat banget, nah gitu, kira-kira begitulah. Ya. Terus kita bilang begini ke murid-murid, kamu kok nggak perhatikan?
Ya Allah Bu, kalau tuh anak-anak bisa ngomong, ya Allah Bu, saya udah segenap jiwa dan raga nih Bu, nungguin ibu mau ngomong apa Bu dari tadi Bu. Ya, itu yang ada di benak. Jadi nggak nyambung nih, frekuensi guru dengan murid tuh nggak nyambung. Itu buku lama sekali ya, Quantum Learning, yang baru lahir, yang milenial ya. Karena itu buku lebih tua dari yang milenial. Silakan baca lagi, banyak riset-riset yang menarik. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian bahwa Islam ini sudah menetapkan sejak jauh-jauh hari bagaimana pola pengajaran yang antusias, pola pengajaran yang produktif, pola pengajaran yang bermakna, pola pengajaran yang menghasilkan athar, berdampak jiwa raga. Nah itu loh. Saya kebetulan seseorang yang nggak terlalu cerdas ya, nggak pinter-pinter amat. Jadi waktu mengajar dulu, ini bocoran aja ya. Jadi kalau saya mau ngajar matematika besok, itu saya sudah belajar sore sampai subuh. Belajar gimana cara ngajarin. Dan itu terjadi setiap hari, sepanjang hidup saya jadi guru. Jadi nggak ada kamus percintaan dalam masa muda saya, gitu kira-kira. Kerjaannya belajar buat ngajar. Begitu terus. Ini gimana cara ngajarin ini ya, gimana cara? Begitu terus kerjaan saya dulu. Dan ternyata itulah yang membuat saya pada akhirnya di kelas itu lebih banyak diskusi sama anak-anak. Nah, kalau Pak Fikri jelasin kayak gini, kamu ngerti nggak? Enggak Pak. Nah gini. Saya mikir lagi tuh. Coba kalau ini, terus begini. Nah terus akhirnya gini, gimana? Ngerti dikit Pak. Terus begitu. Jadi saya tuh maunya anak-anak. Nah bentar, ini sampai sini ada yang ngerti nggak? Oh Pak, susah Pak ngajarinnya. Coba. Nah sekarang Pak Fikri cari, bentar, Pak Fikri keluar dulu ya. Saya cari genteng, pecahan genteng ini, coba begini. Nah ini bagus sih Pak. Jadi sejak awal tuh diskusinya begitu aja. Dan ternyata anak-anak itu bilangnya, Pak saya udah belajar sama Umi di rumah. Oh iya bagus. Jadi saya cuman ngapain? Cuman nemenin mereka ngisi waktu. Ya enggak? Cuman nemenin ngisi waktu. Terus kasih tugas. Tugasnya siapa yang meriksa? Antara mereka kan ya. Ayo siapa yang hasilnya sekian? Ayo samain begitu. Kerjaan saya begitu. 6 tahun saya ngajar begitu kerjaannya. Jadi nggak pernah ngajarin harus begini, nggak, dari dulu begitu. Ilmu itu saya dapatkan waktu saya mengajar. Jadi saya pertama kali ngajar bukan di sekolah Islam terpadu, tapi di Jayakarta Montessori School, sebuah sekolah internasional ya. Kalau yang udah lama-lama udah dengar ceritanya ini nih. Kalau yang baru-baru mungkin perlu saya ceritain lagi. Jadi semua gurunya orang bule, semua muridnya orang bule juga, kecuali saya berwarna, ya, karena direkturnya bilang begitu. Because you are here, Mr. Fikri, our environment was colorful katanya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ini bukan ujian, ya. Karena ada Mr. Fikri di sini, lingkungan kita jadi lebih berwarna, katanya ya. Saya bilang, how come Miss? Direkturnya perempuan. Yes, because we are all whiteys, and you any color. Kita kan orangnya putih semua nih, kamu ada warnanya. Guru-guru itu perencanaannya matang, sampai nulis-nulis di buku ledger, buku besar tuh, ditulis besok mau ngapain. Aduh, kayaknya nggak mungkin gini nih. Itu yang saya saksikan tuh, guru-guru di sekolah internasional tuh begitu tiap hari. Lagi ngapain? Ini buat besok nih. Cocok nggak ya? Kurang kayaknya nih. Fik, coba lihat deh. Ada karton berapa di sana? 2 lusin, oke, bisa pakai karton. Begitu tiap hari. Nah itu yang menurun ke saya. Kalau mau ngajar tuh saya sibuk. Besok ngajar apa? Mungkin kalau guru sekarang nggak gitu kali ya, nggak serepot itu kali ya. Direncanain saat raker gitu kan, 2-3 hari, terus buat ngajar setahun gitu ya mungkin ya. Nggak pernah ngelihat lagi RPP-nya gitu, karena udah di luar kepala ya.
di luar kepala, udah otomatis gitu. Kalau saya tuh nggak bisa, ya. Jadi mau ngajar buka lagi. Nah itulah yang kemudian anak-anak saya, murid-murid saya, sekarang tuh punya ini. Sementara pemerintah baru menggaungkan ini, literasi, numerasi, dan karakter. Padahal udah bertubi-tubi 10-15 tahun PISA mengingatkan. Masalah negara ini itu, masalah negara ini itu. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kebijakan JSIT Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kalau beliau kepalanya agak kesini, saya khawatir beliau bisik-bisik, udah habis waktunya gitu. Jadi saya ngeliat jam lagi. Dari sinilah kemudian saya melihat kembali, wah iya, bahwa yang namanya ya Rasulullah SAW dengan segenap keterbatasannya, ya, jadi dengan kalau dibilang segenap kelebihannya kita jadi oh iya ada wajar Rasulullah, enggak. Dengan segenap keterbatasannya beliau justru mendapatkan amanah yang dahsyat. Ini direkam ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu ayatnya surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Udah jelas di sini disebutkan yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bukan orang datang dari Jakarta ke Nurul Ilmi, bukan. Di antara kita aja. Begitulah karakter kemajuan sebuah kaum itu harus muncul dari kalangan sendiri. Kalau saya bawa budaya Jakarta gitu misalnya, atau budaya internasional gitu, atau tadi contohnya misalnya sekolah internasional, nggak akan bisa matching. Harus tumbuh dari dalam atau di antara kalian sendiri. Kemarin ada masa PPKM darurat, wah itu udah jelas tuh. Kita hidup di situ, ya kan, beraktivitas di situ, dibatasi nggak bisa kemana-mana. Sebelumnya lagi kita harus di rumah saja. Ya, jadi kondisi ummi di sini, buta huruf di sini, artinya kita nggak melek situasi. Saya dulu di rumah mikirin di luar tuh lagi pada bergelimpangan kali ya. Karena saya nggak pernah nonton TV di rumah saya tuh off. Stasiun TV Indonesia ya. Kalau yang luar negeri boleh nggak apa-apa. Toh kita nggak ngerti bahasanya ya nggak. Jadi racunnya nggak masuk tuh. Kalau disebutin banyak kematian, kan anak-anak juga nggak ngerti kan, cuma lihat gambarnya doang, gitu. Karena saya seorang NLPers gitu kan, mengerti bahwa racun paling utama tuh adalah kata-kata. Neuro-linguistic programming. Jadi otak ini bisa diprogram dengan hanya berkata-kata. Anda ini orang-orang hebat ternyata ya. Oh, gimana perasaannya? Masa sih gitu ya? Iya ya. Tapi memang begitu kondisinya. Karena saya tahu itu, jadi kalau siaran TV-nya atau biasanya anak-anak saya lebih senang YouTube ya. YouTube-nya Sisi Terang, Si Otan, apalagi Rara dan Nusa dan Rara, apa Rara dan Nusa? Oh, nonton juga berarti ya. Yang gitu-gitulah. Atau YouTube yang pendidikan, sains dan seterusnya. Kalau TV enggak. Jadi asupannya juga baik. Jadi buta huruf versi kita hari ini, kita melek situasi atau tidak? Gitu. Oh ternyata kita nggak melek situasi. Bahwa ketika Nurul Ilmi dahsyat seperti ini, sorry to say, Indonesia tidak seperti ini. Kalau di sini banyak orang soleh dan solihah, luar biasa ibadahnya, di Indonesia tidak seperti ini. Jadi hati-hati ketika Anda keluar dari sini, Anda nothing. Anda terjepit dengan sebuah situasi. Kecuali kita menghasilkan orang-orang terbaik di tempat ini. Dengan sebelumnya kita menjadi yang terbaik di tempat ini.
Kalau misalnya, wah ada guru atau kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Siapa? Namanya Witzir dari Jambi. Oh dia lulusan mana? Australia. Oh, biasa. Tapi lulusan mana? Unja. Wih, iya, Unja menghasilkan. Oh gitu kira-kira. Lulusan mana? UI. Ini mohon maaf ya yang lulusan UI ya, biasa aja. Apalagi seperti saya lulusan UNJ, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dia lulusan memang ada universitas atau kampus lokal, wah itu di luar sana tuh keren gitu. Lulusan mana dia? Lulusan Australia. Kepala sekolah Nurul Ilmi? Iya. Mungkin sebagian orang bilang, oh keren kepala sekolahnya lulusan Australia. Kalau saya biasa aja. Tapi kalau dia asli bentukan kesultanan ini, oh tadi kan udah bikin sultan kan ya? Udah jadi belum sih? Kalau dia produk kesultanan ini, Kesultanan Nurul Ilmi. Ya. Kalau bikin kesultanan nggak apa-apa ya. Di Jawa ada Sunda Empire ya nggak? Boleh tuh, masih ada orangnya. Jadi bikin Kesultanan Nurul Ilmi boleh ya. Jadi kita buka dulu, kita melek dulu ya. Jangan buta tentang situasi. Karena buta tentang situasi, Anda akan menjadi seseorang yang banyak keterbatasannya. Dan salah satunya untuk membuka situasi ini, ya sebagaimana kalau di ayat ini, ada seseorang yang punya keterbatasan, buta huruf, dia dibukakan dengan sesuatu yang dahsyat sekali. Yaitu apa? Ayat-ayatnya. Dibukakan dengan membaca ayat-ayatnya. Kita ini udah hafal banyak ayat, banyak surat, banyak juz, ya. Jangan-jangan kita baru bisa melafalkannya, membunyikannya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Bagus sekali. Sesuai makharijul hurufnya, tajwidnya mantap. Jangan-jangan kita hanya alat saja untuk menerjemahkan tulisan itu jadi suara. Ya. Kalau itu yang terjadi, kita nggak ada bedanya dengan alat Quran yang apa tuh? Yang pakai alat ditunjuk terus bunyi sendiri gitu kan? Hanya kita bernyawa aja. Dia pakai baterai. Kalau kita hanya bisa membunyikannya saja. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Oh, itu kan saya cuman alat nih. Saya cuman alat yang otomatis kalau ngelihat ada tulisan D-I-A-L-A-H terus saya bunyikan dialah. Ngerti nggak dialah itu siapa? Siapa zat yang disebut dialah di sini? Bagaimana kekuasaannya kepada kehidupan engkau, kepada kehidupan keluargamu? Di situ kita harus menghadirkan jati diri kita. Oh iya, saya ini seorang hamba. Kalau sudah Allah yang mengutus, siapapun dia, maka kita akan bisa menyampaikan segala sesuatunya. Salurannya apa? Dengan membacakan ayat-ayatnya. Nah, ayat-ayat Allah itu sudah terhampar banyak, luas sekali. Itu dulu saya pernah diskusi dengan para pengurus yayasan sampai jam 1 malam kalau nggak salah. Kalau jam 1 udah bukan malam ya, 1 pagi ya. Non-stop itu. Diskusi begitu. Hasilnya ada visi misi, nggak tahu visi misinya udah dirubah atau belum. Kalau belum berubah, saatnya berubah. Menjadi kesultanan terbaik di Indonesia, ya nggak? Sekarang kan terdepan apa gitu ya, kalau nggak salah ada kata terdepannya ya. Iya, sebelum Yamaha pakai, Nurul ini udah pakai terdepan ya kan. Harusnya Yamaha tuh bayar royalti tuh ke sini. Dan membacakan ayat-ayatnya tidak bisa dilakukan kecuali mensucikan diri. Kalau itu udah dapet, feel-nya udah dapet,
auranya, semangatnya udah dapet, baru kamu ngajar. Mengajarkan mereka kitab. Kalau feel-nya belum dapet, motivasinya belum dapet, imannya belum kuat, jangan coba-coba ada di depan kelas atau di depan Zoom. Sekarang depan Zoom ya. Karena apa yang akan Anda transfer itu, kalau cuma nyebut aja, Anda hanya robot, alat, device, gadget yang menerjemahkan apa yang ada yang di depan, terus jadi bunyi-bunyian tertentu. Yang kalau murid denger, oh, bukan, wow, wih, Masya Allah, bukan begitu. Oh, terus, so what? Iya enggak? Ini untung saya pakai masker gitu, jadi enggak kelihatan ekspresi bibirnya tuh yang enggak jelas gitu. Ya. Kalau sudah begitu prosesnya, udah jelas konsepnya dari ayat Allah, udah jelas feel-nya, dibersihkan dulu, kemudian ngajar, baru tuh anak-anak dapat hikmahnya, dapat esensinya, dapat asarnya, dapat maknanya, dapat something-nya, dapat sesuatunya. Gitu loh, gitu ya. Pakai gitu loh. Sesuatu banget kalau sekarang tuh. Inilah sebuah prosedur yang sudah Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian dahsyat sekali perkembangan Islam ke seantero jagat bumi ini, bahkan sampai kepada kita. Tinggal pertanyaannya, seberapa banyak hikmah yang bisa kita dapatkan? Kalau hari ini belum banyak hikmah yang kita dapatkan, hamasah kita belum muncul, harokah kita belum kuat, dakwah kita belum mengental di kelas-kelas kita ya. Ini saya nggak bicara keluar ya, ini kelas aja nih, urusannya kelas aja. Maka boleh jadi kalau kita mundur nih, kita belum dapat hikmah, berarti kita belajar dari konsep yang salah. Dari konsep yang salah. Mungkin kitabnya benar, rujukannya benar, referensinya benar. Tapi konsep yang kita terima salah. Miskonsepsi. Dan boleh jadi itu terjadi karena kita tidak mengawalinya dengan mensucikan diri. Membebaskan diri dari banyak zon-zon kepada Allah. Bahwa ilmu itu datang dari Allah, dan Allah lah yang akan memberikannya, dan Allah lah yang akan kemudian menanamkan kepada diri kita, sanubari kita, jiwa kita. Karena apa? Karena kita tidak merefer kepada ayat-ayat Allah. Jadi itu cuma berputar aja, ustaz-ustaz sekalian. Maka dari itu, ini udah lihat jam ya. Itu jam Jambi, saya jam Jakarta. Bedanya kok nggak ada ya? Mahalan itu kayaknya. Maka dari itu, sangat tepat rasanya kalau kita kembali mengingat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, teladan terbaik, the best ever profile. Ya. Kalau bahasa manajemennya framework, bingkai, sebuah bingkai. Wah, kadang-kadang lukisannya biasa aja ya, tapi bingkainya dari emas, jadinya mahal tuh. Jadi jual bingkai apa jual lukisan? Jual paket, ya kan? Gak mungkin jual bingkai doang, kan saya mau bingkai emas nih, ya cuman biasa aja. Yang bagimu, ya, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi kalau teman-teman ustaz-ustaz sekalian ingin mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah. Maka kemudian akan dapat janji Allah yang lain, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kalian nih jadi baik-baik aja.
jadi lemah lembut. Kenapa? Karena kan aslinya kalian itu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ada aja perbedaan yang dipermasalahkan. Ya kan? Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Padahal itu biasa aja. Hidup dimanapun, ngajar dimanapun, kerja dimanapun, perbedaan pasti ada. Yang juga harusnya selalu ada adalah lintalahum. Dan itu hanya didapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.